Selat Hormuz itu 20% dari semua transaksi di dunia ini BBM, LNG segala macam ya, teman-teman pasti paham lah. Nah, kita muternya itu harus dari mana untuk dapatin stok minyak. Sementara problemnya itu bukan cuma stoknya doang nih. Kita nggak bisa bilang kita tuh eksportir minyak kan sekarang. Kita tuh konsumen gitu loh. Importir. Nggak cerita masa lalu tentang wah itu tuh udah. Ya, sebelum 98 lah. Iya udah nggak inilah. Jadi kita emang butuh minyak dari luar. Problemnya adalah kalaupun kita dapat dari luar yang selain Selat Hormuz ini, kita udah kalah leverage duluan, kalah bidding duluan. Kosnya mahal. Nah, jauh jadi banget. Iya jauh banget. Jadi ada masalahnya tuh di neraca pembayaran dan masalah subsidi sampai kurs. 3 masalah ini ketika hal ini terjadi, dan ini yang harus diantisipasi. Karena asumsi APBN kita itu dibangun menurut BBM ini ya, harga BBM itu diasumsikan pakai kurs 16.500 dengan harga 60 sampai 70 per barrel. Padahal sekarang harga udah 90, bisa 100, sempat turun lagi, sempat naik lagi, up and down dari 80 sampai 100. Tapi udah dengan kurs 17.000. Iya, betul. Iya, Itu gila. dua kurs sudah naik dan harga minyak udah naik. Dan tapi kita harus ingat juga kenapa ini harus disampaikan dengan benar dan hati-hati, karena impactnya kan kita menghindari yang namanya panic buying, yang mana itu sangat merugikan juga. Makanya pemerintah harus komunikasikan ini dengan baik. Langkah preventifnya apa? Kita kan juga menunggu langkah preventifnya apa, paket kebijakannya apa. Kita apresiasi ada paket kebijakan WFA dan lain sebagainya gitu kan, udah ngikutin ke Vietnam, Filipina, Malaysia segala macam. Tapi di sisi yang lain, nah shock yang terjadi di neraca pembayaran ini, di kurs ini, di masalah subsidi ini, itu harus diatasi seperti apa gitu. Pembeliannya seperti apa, terminal pembelian itu substitusinya udah dapat nggak nih? Biasanya kalau dari Timur Tengah kita bisa masuk kemana? Ke Singapura, ke Australia, itu progresnya seperti apa? Kesediaan kilang kita kayak gimana? Dan harus dilakukan dengan cara yang benar gitu. Jangan malah lebih banyak. Maksudnya jangan malah yang lebih banyak diinformasikan ke masyarakat tuh gaslightingnya. Polesan. Iya, gaslighting kayak wah ini fondasi ekonomi. Enggak, ini Mas, pakar-pakar ini nggak ada datanya. Banyak loh yang emang nggak ada kebencian loh ke pemerintah ini loh, asumsi ini kan ekonomi ini kan ngitung ya. Ya, itu kan dan gaslighting. beberapa itu nama-nama yang emang bukan oposisi, bukan apa ini loh Pak, yang harus kita iniin. Ya, niatnya sama menjaga Indonesia gitu. Ya, profesor juga yang ngomong. Iya, profesor juga, ekonom juga. Iya. Jadi emang kayak gimana kita bareng. Ini loh kondisinya, teknokrat dapat ruang, akademisi dapat ruang. Jangan selalu dianggap bahwa nggak ada datanya Pak, cuma mau rusuh.